dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beberapa yang saya sampaikan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk di manusia di berbagai kita sholat salam kita sholat keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selalu umatnya mendapatkan nikmat sebelum kita masuk kepada materi yang akan saya bawakan, pernah nggak sih apa yang dalam kehidupan sehari-hari ini, aktivitas sehari-hari ini, kita pasti melakukan banyak kegiatan yang tanpa kita sadari itu kita lupa yaitu ketika kita melakukan aktivitas kita lupa akan satu hal yaitu mengerjakan masalah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa kalimat, beberapa kata tentang keutamaan meditasi. Nah, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari tentunya kita berharap keberkahan itu datang, dan itu sudah sewajarnya menjadi hal yang lumrah yang diharapkan oleh banyak orang. Nah, berbagai aktivitas dalam keseharian dikerjakan semata-mata untuk beribadah tentunya. Nah, keberkahan itu sendiri merupakan bertambahnya kebaikan dan ketaatan atau ziyadatul khair pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai segala situasi. Tentu tidak ada seorang pun mau jika aktivitasnya tidaklah berkah. Namun dalam praktiknya tidak sedikit yang lupa untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sebelumnya kegiatan ini. Nah, salah satu anjuran Rasulullah SAW adalah mengucapkan basmalah sebelum mulai mengerjakan segala sesuatu, sebagaimana yang tertera pada sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya itu siapakah yang mengalami kebaikan di dalamnya yang tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan tersebut akan terhapus, yakni kurangnya berkah. Nah, dari penjelasan hadis di atas, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita untuk selalu membaca basmalah sebelum memulai aktivitas, terutama yang mengandung kebaikan. Nah, kadang kita melakukan itu hal sepele, tapi kadang orang-orang bahkan melupakan hal itu dalam praktik kehidupannya gitu. Selain itu, basmalah juga merupakan sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW dan teman-teman, serta karena sekejap manapun mereka Jibril dan malaikatnya mendengarkan basmalah. Nah, dalam kitab kuning Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah
menganjurkan beberapa kegiatan yang dimulai dengan membaca basmalah. Nah, di antaranya yang pertama, saat memulai baca Al-Quran sekaligus zikir, saat mulai menaiki kendaraan atau perahu, saat memasuki rumah, baik di masjid dan keluar dari rumah atau masjid, saat menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Yang keempat, pada saat imam menaiki mimbar. Yang kelima, pada saat hendak tidur. Yang keenam, pada saat melakukan sholat sunnah. Yang ketujuh, pada saat menutup hijab atau wadah. Yang kedelapan, pada saat memulai atau menulis atau mengetik. Yang kedelapan, pada saat menutup mata mayit dan hendak memasukkannya ke dalam kuburan. Dan yang terakhir, pada saat menggunakan tangan ketika hendak membaca doa atau pada kuburan tersebut. Nah, ini tertera dalam kitab atau persoalan ya, tapi dalam praktik kehidupannya tentunya ketika kita ingin melakukan aktivitas sehari-hari, tentunya apalagi yang mengandung kebaikan itu dianjurkannya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu membaca basmalah. Nah, dalam kitab tersebut juga menjelaskan bahwa bacaan basmalah mempunyai kalimat utama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita lupa membaca basmalah, dapat dilupakan secara sengaja, maka hukumnya tidak dosa. Namun, ketika mengucapkan basmalah saat berdoa dalam kita dalam praktiknya kita lupa untuk membaca basmalah, misalkan makan, kemudian lagi hukumnya kita tidak boleh meneruskan. Akan tetapi jika kita mengucapkan basmalah, maka kegiatan itu bernilai mendapatkan pahala. Nah, lalu apa sih keutamaan membaca basmalah itu? Nah, keutamaan membaca basmalah sangatlah besar untuk Islamnya, sehingga dianjurkan untuk dibaca setiap akan melakukan suatu. Membaca basmalah dapat membuat kegiatan yang akan kita lakukan jadi berjalan lancar. Nah, membaca basmalah ini dihafalkan setiap hari dalam seluruh umat Islam. Di antaranya pada saat membaca Al-Quran serta saat akan memulai suatu kegiatan. Nah, bacaan ini menjadi bagian dari zikir umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keutamaan membaca basmalah dijelaskan dalam beberapa hadis. Hal ini tentunya akan membawa kebaikan dan keberkahan kepada kegiatan ataupun aktivitas yang Allah lakukan. Nah, itu dengan mengetahui keutamaan membaca basmalah, seorang muslim pasti dapat mendapatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari beberapa hadis tentang keutamaan basmalah di antaranya yang pertama, keutamaan itu ada pembatas dosa. Nah, keutamaan membaca basmalah yang pertama itu dapat membuat pembatas antara manusia dan setan dengan mengawali segala hal segala teknologi, serta tidak akan mengganggu aktivitas yang kita lakukan. Dengan begitu, umat muslim akan terhindar dari perilaku buruk dan menyimpang dari agama. Bahkan sebuah hadis menyebutkan bahwa apabila seorang hamba berada di Israel, setan muncul sebagaimana menjadilah kita di atas api. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keutamaan basmalah yaitu pembuka rezeki. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan membuat segala tujuan bisa lancar dilakukan dan mendapatkan keberkahan di setiap langkahnya. Jadi keutamaan baca basmalah intinya yaitu sebagai membuka rezeki. Yang ketiga, mencegah musibah. Nah, keutamaan baca basmalah selanjutnya yaitu adalah mencegah musibah. Dari Abu Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai Ali, maukah aku berkata kepadamu kalian menghadapi neraka? Ali kemudian mengiyakan. Rasulullah kembali melanjutkan sabdanya, jika menghadapi petaka, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya dengan kalimat itu Allah akan menghilangkan petaka apapun yang kalian hadapi. Hadis riwayat dengan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, seorang muslim akan senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada melindungi saat tidur. Nah, salah satu keutamaan membaca basmalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Muhammad bin Al-Jawi yang mengatakan dari Ahmad As-Suri dari Kashifatus Surah, yaitu
keistimewaan yang dimiliki basmalah, jika seseorang membacanya sebanyak 21 kali sebelum tidur, maka pada waktu itu ia diselamatkan dari gangguan setan, dari kemalingan, dari mati mendadak dan bencana yang lainnya. Yang kelima, keutamaan baca basmalah yaitu menghapuskan dosa-dosa kecil. Keutamaan baca basmalah yaitu sebagai penghapus dosa. Nah, baca basmalah ini dapat menghapus semua dosa-dosa kecil yang telah dibuat oleh seorang muslim. Yang keenam, diselamatkan dari 19 malaikat. Keutamaan baca basmalah di mana yaitu berbeda karena ada hadis lainnya yang menerapkan tentang keutamaan basmalah ini, yaitu yang artinya siapa yang ingin supaya Allah diselamatkan dari 19 malaikat hingga neraka, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya yang membaca dari setiap satu huruf dengan sebuah surga. Dan yang terakhir, keutamaan baca basmalahnya yaitu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Keutamaan baca basmalah banyak diriwayatkan, di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada awan-awan dari bertimur, angin tidak bergerak, namun laut bergelombang. Binatang-binatang dengan penuh perhatian mendengarkan apa yang terjadi. Setan-setan dilempar atau dilempari panah api dari langit dan Allah bersyukur demi kemuliaannya dan kebesarannya bahwa menyebut namanya atas sesuatu niscaya Allah limpahkan berkah pada sesuatu tapi sebelumnya baca basmalah karena keutamaan baca basmalah itu sangat banyak dan sangat berarti bagi kita. Salah satu di antaranya kerjaan kita akan membaca basmalah dalam keberlangsungan aktivitas kita sehari-hari, maka insya Allah akan dilancarkan aktivitas ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.